Sejak kecil, hidup Alena selalu diatur. Sekolah, pergaulan, hingga masa depan cintanya. Ketika orang tuanya memaksanya menerima perjodohan dengan putra sahabat bisnis keluarga, ia memberontak. Baginya, pernikahan tanpa cinta hanyalah penjara mewah. Di malam sebelum pertunangan, Alena kabur dari rumah dan menghilang tanpa jejak. Dengan identitas baru, ia menjalani hidup sederhana, bekerja keras dari nol dan belajar arti kebebasan yang sebenarnya. Tahun demi tahun berlalu hingga suatu hari ia tanpa sengaja mengetahui fakta mengejutkan. Pria yang dulu hendak dijodohkan dengannya ternyata bukan hanya tampan, tetapi juga pewaris kerajaan bisnis besar yang terkenal rendah hati dan setia. Penyesalan mulai merayapi hatinya, apalagi ketika takdir mempertemukan mereka kembali dalam situasi tak terduga. Kini pria itu telah memiliki tunangan dan hidup yang hampir sempurna. Di antara rasa bersalah, cinta yang terlambat, dan harga diri yang tinggi, Alena harus memilih, memperjuangkan perasaannya atau merelakan kesempatan kedua yang mungkin tak akan pernah datang lagi. Hujan turun tipis di kawasan elit Jakarta Selatan malam itu. Lampu taman di halaman rumah megah keluarga Wiratama menyala hangat, memantulkan bayangan pohon palem yang bergoyang pelan tertiup angin. Dari luar, rumah itu terlihat sempurna, besar, elegan, dan tenang. Tapi di dalamnya, suasana jauh dari kata damai. Di kamar lantai 2 yang luas dan rapi, Alena berdiri di depan lemari pakaiannya yang terbuka. Gaun-gaun mahal tergantung rapi, sepatu tersusun seperti di butik. Namun wajahnya tidak menunjukkan kebanggaan, melainkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Di tempat tidur, sebuah koper berukuran sedang sudah terbuka. Beberapa pakaian sederhana, jeans, kaos, jaket, terlipat seadanya di dalamnya. Bukan pakaian yang biasa ia pakai. Malam itu, Alena tidak ingin terlihat seperti putri konglomerat. Ia ingin terlihat seperti orang biasa. Suara ketukan pintu membuatnya menoleh. "Alena, Mama masuk ya." Pintu terbuka pelan. Seorang wanita parubaya dengan penampilan anggun masuk sambil tersenyum lembut. Namun senyum itu tidak mampu menutupi ekspresi tegang di wajahnya. "Besok tamu penting datang. Kamu sudah siapkan?" tanyanya. Alena menutup koper dengan cepat, lalu berdiri membelakangi tempat tidur. "Siap untuk apa, Ma?" jawabnya datar. Ibunya menghela napas pelan. "Untuk pertunanganmu. Jangan pura-pura lupa." Kalimat itu seperti menekan dada Alena. Ia berbalik, menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku sudah bilang, aku nggak mau dijodohkan." "Ini bukan sekadar jodoh," sahut ibunya. Suaranya tetap lembut tapi tegas. "Ini masa depanmu. Dia anak baik, keluarganya jelas, dan aku bahkan belum pernah benar-benar kenal dia," potong Alena. Ibunya terdiam beberapa detik. Perasaan bisa datang setelah menikah. Kalimat itu membuat Alena tersenyum tipis, tapi senyumnya pahit. "Kalau nggak datang gimana?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa berat. Ibunya mendekat, mencoba menyentuh bahu Alena. "Mama cuma mau kamu bahagia." Alena menatap tangan itu, lalu berkata pelan, "Tapi bukan dengan cara Mama." Suasana kembali hening. Akhirnya ibunya menarik napas panjang dan melangkah keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Alena sendirian dengan pikirannya. Begitu suara langkah menjauh, Alena duduk di tepi tempat tidur. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu malam itu adalah kesempatan terakhirnya. Jika ia tidak pergi sekarang, besok semuanya akan terkunci. Pertunangan, pernikahan, hidup yang sudah ditentukan. Ia membuka koper lagi, memastikan semua sudah siap. Beberapa uang tunai, kartu identitas baru yang ia urus diam-diam, dan ponsel sederhana yang tidak terhubung dengan siapapun di keluarganya. Tangannya sempat gemetar saat menutup koper untuk terakhir kalinya. "Ini keputusanmu," bisiknya pada diri sendiri. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika Alena membuka pintu kamarnya pelan-pelan. Koridor rumah sepi. Lampu redup menyala, membuat bayangannya terlihat panjang di lantai marmer.
Ia berjalan perlahan, menuruni tangga tanpa suara. Setiap langkah terasa berat, seolah rumah itu mencoba menahannya. Di ruang keluarga, ia berhenti sejenak. Matanya menyapu ruangan yang selama ini menjadi bagian hidupnya. Sofa besar tempat ia sering menonton bersama keluarga, foto-foto di dinding, dan piano yang jarang ia sentuh. Ada rasa perih muncul di dadanya. Namun ia memalingkan wajah dan melanjutkan langkah. Pintu belakang rumah sudah tidak terkunci, seperti yang ia rencanakan. Begitu keluar, udara malam langsung menyambutnya. Hujan sudah berhenti, menyisakan aroma tanah basah. Sebuah mobil online yang ia pesan diam-diam menunggu di ujung jalan. Ia tidak menoleh lagi ketika melangkah masuk ke mobil. "Ke stasiunnya, Mbak?" tanya sopir. Alena mengangguk. "Iya." Mobil mulai bergerak, meninggalkan rumah besar yang perlahan menghilang dari pandangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan anehnya, itu justru membuatnya merasa sedikit lega. 2 tahun kemudian, kota kecil di Jawa Tengah itu tidak pernah benar-benar ramai. Jalanannya dipenuhi warung sederhana, toko kelontong, dan suara motor yang lalu lalang sejak pagi. Di sebuah kafe kecil dekat kampus swasta, seorang wanita dengan rambut dikuncir sederhana sibuk membersihkan meja. Pakaiannya sederhana, kemeja putih dan apron coklat. Tidak ada yang menyangka bahwa ia dulu hidup dalam kemewahan. Wanita itu adalah Alena. Kini ia dikenal dengan nama Lena. Hidupnya jauh dari kata mudah. Ia pernah bekerja di minimarket, jadi kasir, hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap di kafe itu. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana di kamar kos kecil. "Len, pesanan latte 1," teriak rekan kerjanya dari balik kasir. "Iya," jawabnya cepat. Ia membawa cangkir kopi ke meja pelanggan dengan senyum ramah. Pelanggan itu hanya mengangguk singkat, lalu kembali sibuk dengan laptopnya. Rutinitas seperti itu sudah menjadi bagian hidupnya. Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur. Tidak ada pesta, tidak ada sopir pribadi, tidak ada jadwal sosialita. Kadang lelah, tapi ia merasa hidupnya nyata. Sore itu, saat kafe mulai sepi, Lena duduk di kursi dekat jendela. Ia menatap jalanan, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Rekan kerjanya, Rani, duduk di depannya sambil membawa 2 gelas es teh. "Kamu nggak pernah cerita soal keluarga ya?" kata Rani tiba-tiba. Lena tersenyum kecil. "Nggak ada yang menarik." "Masa sih? Kamu kelihatannya bukan dari keluarga biasa." Lena hanya tertawa pelan, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Yang penting sekarang aku di sini." Rani mengangkat bahu. "Ya sudah, rahasia besar." Lena menatap gelas tehnya. Ia memang tidak pernah menceritakan masa lalunya. Bukan karena ingin berbohong, tapi karena ia takut semua yang ia bangun akan runtuh jika orang tahu siapa dirinya. Di malam hari, setelah kafe tutup, Lena berjalan pulang ke kos. Lampu jalan menerangi trotoar yang basah oleh sisa hujan. Ia memasukkan tangan ke saku jaket, merasakan udara dingin. Hidupnya sederhana, kadang sulit, tapi ia merasa bebas. Namun jauh di dalam hatinya, ada bagian kecil yang masih terasa kosong. Bagian yang tidak pernah ia akui. Sesampainya di kamar kos, ia duduk di tepi tempat tidur kecilnya. Ruangan itu hanya berisi lemari, meja belajar, dan kipas angin yang berputar pelan. Tidak ada kemewahan, tapi cukup nyaman. Ia menyalakan ponsel lamanya, lalu tanpa sengaja membuka berita online. Judul besar di layar membuat tangannya berhenti. Pengusaha muda sukses memimpin ekspansi perusahaan keluarga. Ia tidak berniat membaca, tapi entah kenapa ia membuka artikel itu. Foto seorang pria muncul di layar. Tinggi, rapi, dengan senyum tenang yang terlihat percaya diri. Lena membeku. Nama itu langsung ia kenali. Pria yang dulu ingin dijodohkan dengannya. Dadanya tiba-tiba terasa sesak, meski ia belum membaca isi berita. Ia menatap layar beberapa detik lebih lama, lalu cepat-cepat mematikan ponsel dan meletakkannya di samping. Sudah lewat,
bisiknya pada diri sendiri. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia sulit tidur. Bukan karena lelah, tapi karena sebuah nama dari masa lalu tiba-tiba kembali menghantui pikirannya. Dan tanpa ia sadari, itulah awal dari cerita yang akan mengubah hidupnya sekali lagi. Pagi di kota kecil itu dimulai dengan suara motor yang berlalu lalang dan aroma gorengan dari warung depan gang. Matahari belum terlalu tinggi ketika Lena sudah berjalan menuju kafe tempatnya bekerja. Ia mengenakan kemeja biru muda dan sepatu kets putih yang sudah sedikit usang, tapi masih nyaman dipakai. Langkahnya terlihat biasa saja, namun pikirannya tidak setenang biasanya. Semalaman ia tidak benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah pria dalam berita itu muncul lagi di kepalanya. Senyum tenang, tatapan percaya diri, dan nama yang pernah menjadi sumber pertengkaran terbesar dalam hidupnya. Ia berhenti sebentar di depan lampu merah, menunggu kendaraan lewat. Tanpa sadar ia menghela napas panjang. Sudah 2 tahun ia berusaha tidak memikirkan masa lalu. Tapi hanya dengan satu berita, semuanya seperti terbuka lagi. "Ah, fokus kerja aja," gumamnya pelan. Ia melanjutkan jalan. Kafe masih sepi ketika Lena tiba. Ia langsung menyalakan lampu, membuka tirai, dan menyiapkan mesin kopi. Rutinitas yang sama setiap hari biasanya membuatnya merasa stabil. Tapi hari ini, pikirannya terasa mudah melayang. "Pagi, Len," sapa Rani yang baru datang. "Pagi," jawab Lena sambil tersenyum. Rani memperhatikan wajahnya beberapa detik. "Kamu kurang tidur ya? Kelihatan capek." Lena menggeleng cepat. "Nggak kok, cuma semalam kepikiran sesuatu." "Masalah?" Lena ragu sejenak, lalu menjawab singkat. "Bukan masalah, cuma ingatan lama." Rani tidak bertanya lebih jauh. Ia sudah tahu Lena bukan tipe yang suka bercerita panjang. Kafe mulai ramai menjelang siang. Mahasiswa datang silih berganti, memesan kopi, mengerjakan tugas, atau sekadar ngobrol. Lena sibuk di area bar, membuat minuman dan sesekali mengantar pesanan ke meja. Kesibukan itu sedikit membantu mengalihkan pikirannya. Namun sekitar pukul 2 siang, seorang pelanggan meninggalkan majalah bisnis di meja dekat jendela. Lena mengambilnya untuk dirapikan. Saat ia menutup majalah itu, matanya tertumbuk pada halaman tengah. Foto pria yang sama. Tangannya langsung berhenti bergerak. Judul artikel itu cukup besar, membahas ekspansi perusahaan keluarga dan kepemimpinan generasi baru. Ia tidak berniat membaca, tapi matanya tetap terpaku beberapa detik. Ada rasa aneh muncul di dadanya. Bukan hanya penyesalan, tapi juga rasa penasaran yang dulu tidak pernah ia beri kesempatan. Ia cepat menutup majalah dan meletakkannya di rak. "Kenapa sih?" bisiknya pada diri sendiri, sedikit kesal. Ia tahu jawabannya. Karena dulu ia menolak tanpa mau tahu siapa orang itu sebenarnya. Sore hari, manajer kafe memanggil semua karyawan untuk briefing singkat. "Minggu depan kita akan jadi vendor minuman di acara seminar bisnis di hotel kota," katanya. "Beberapa dari kalian akan ikut ke lokasi." Rani langsung terlihat antusias. "Serius? Lumayan keluar suasana." Manajer mengangguk. "Lena, kamu juga ikut ya? Kamu paling rapi kalau urusan pelayanan." Lena sempat terdiam sebentar. Ia jarang keluar dari rutinitas kafe, tapi akhirnya mengangguk. "Iya, Pak." Ia tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah sesuatu akan terjadi. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Lena mencoba kembali fokus pada pekerjaannya, meski sesekali pikirannya masih kembali pada berita itu. Ia mulai meyakinkan dirinya bahwa semua itu tidak ada hubungannya lagi dengan hidupnya. Namun takdir sering datang tanpa memberi tanda. Hari seminar tiba. Hotel terbesar di kota itu terlihat jauh lebih ramai dari biasanya. Spanduk besar terpampang di depan gedung, mobil-mobil mewah terparkir di area drop-off, dan banyak orang berpakaian formal berlalu lalang. Lena dan tim kafe datang lebih awal untuk menyiapkan booth minuman. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan rok hitam sederhana. Rambutnya diikat rapi,
membuat penampilannya terlihat profesional tapi tetap sederhana. "Deg-degan gak sih?" bisik Rani. "Sedikit," jawab Lena jujur. Bukan karena acara besar, tapi karena ia merasa seperti kembali masuk ke dunia yang dulu ia tinggalkan. Dunia orang-orang berjas, pembicaraan bisnis, dan aura ambisi yang kuat. Beberapa jam pertama berjalan lancar. Peserta seminar datang memesan kopi dan minuman lain. Lena sibuk melayani, memastikan semuanya berjalan rapi. Namun menjelang siang, suasana tiba-tiba berubah lebih ramai. Beberapa panitia terlihat sibuk, dan orang-orang mulai berbisik. "Kayaknya pembicara utama datang," kata salah satu barista. Lena tidak terlalu memperhatikan. Ia sedang menata gelas di meja. Sampai ia mendengar seseorang menyebut nama itu. Namanya. Tangannya langsung berhenti. Ia mengangkat kepala pelan. Dari kejauhan, di pintu masuk ballroom, seorang pria berjalan masuk dikelilingi panitia. Posturnya tegap, langkahnya tenang, dan wajahnya persis seperti yang ia lihat di berita. Jantung Lena berdetak sangat cepat. Dunia di sekitarnya terasa seperti melambat. Ia tidak tahu harus bereaksi apa. Bagian dirinya ingin menoleh dan pura-pura tidak melihat. Tapi matanya tidak bisa berpaling. Pria itu tampak berbicara dengan panitia sambil sesekali tersenyum. Tidak ada kesan sombong. Justru terlihat santai. Berbeda dengan bayangan yang dulu ia buat di kepalanya. Rani menyenggol lengannya pelan. "Len, itu pembicaranya. Katanya masih muda tapi sukses banget." Lena tidak menjawab. Ia hanya menatap beberapa detik, lalu cepat-cepat menunduk dan kembali ke pekerjaannya. Namun pikirannya tidak lagi di situ. Ini pertama kalinya ia melihat pria itu secara langsung sejak bertahun-tahun lalu. Dan anehnya, ada rasa sesak bercampur hangat yang sulit ia pahami. Beberapa jam kemudian, sesi seminar selesai dan peserta mulai keluar untuk coffee break. Booth kafe langsung dipenuhi antrean. Lena berusaha fokus, menerima pesanan satu persatu. Sampai seseorang berdiri di depannya. Ia tidak langsung melihat wajahnya. Hanya jas abu-abu dan suara tenang. "Satu Americano, tanpa gula." Suara itu membuat Lena mengangkat kepala. Dan waktu terasa berhenti. Pria itu berdiri tepat di depannya. Jarak mereka hanya dipisahkan meja. Matanya tenang, ekspresinya sopan, dan jelas. Ia tidak mengenali Lena sama sekali. Lena merasa tenggorokannya kering. Namun ia memaksa diri tetap profesional. "Iya, sebentar," katanya, berusaha menjaga suara tetap stabil. Tangannya sedikit gemetar saat menyiapkan kopi. Ia takut terlihat aneh, takut pria itu menyadari sesuatu, meski ia sendiri tidak tahu apa yang ia takutkan. Beberapa detik terasa sangat lama. Ia menyerahkan cangkir itu. "Ini, Pak." Pria itu tersenyum tipis. "Terima kasih." Hanya dua kata sederhana. Tapi entah kenapa, kalimat itu terasa berat di hati Lena. Pria itu lalu berbalik dan berjalan menjauh, bergabung dengan beberapa orang lain. Lena berdiri diam beberapa detik sebelum Rani memanggilnya. "Len, pesanan berikutnya." "Iya," jawabnya cepat, kembali bekerja. Namun di dalam dadanya, sesuatu baru saja berubah. Ia menyadari satu hal yang tidak bisa ia bantah lagi. Penyesalan yang dulu hanya samar, kini terasa nyata. Bukan karena pria itu kaya, bukan karena ia sukses, tapi karena untuk pertama kalinya, Lena merasa ingin mengenal orang yang dulu ia tolak mentah-mentah. Dan kenyataan bahwa pria itu bahkan tidak tahu siapa dirinya membuat perasaan itu terasa jauh lebih rumit. Malam itu, setelah acara selesai, Lena duduk sendirian di kursi luar hotel sambil menunggu mobil jemputan kafe. Lampu taman menyala lembut, dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menatap ke arah pintu masuk hotel, mengingat kembali pertemuan singkat tadi. Hanya beberapa detik, hanya percakapan singkat, tapi cukup untuk mengguncang ketenangan yang ia bangun selama 2 tahun terakhir. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. "Kenapa baru sekarang?" bisiknya pelan. Mobil jemputan akhirnya datang. Lena berdiri dan masuk tanpa berkata apa-apa.
Di perjalanan pulang, lampu-lampu jalan melintas di jendela seperti garis cahaya yang bergerak cepat. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kabur dari rumah, Lena mulai merasa bahwa masa lalu yang ia tinggalkan mungkin belum benar-benar selesai. Tanpa ia sadari, pertemuan singkat itu baru permulaan. Dan hidupnya akan segera berubah dengan cara yang tidak pernah ia rencanakan. Sejak acara seminar itu, hidup Lena seolah kembali ke rutinitas semula. Ia kembali bekerja di kafe, melayani pelanggan, pulang ke kos, lalu mengulang hari yang sama. Dari luar, tidak ada yang berubah. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Wajah pria itu, tenang, sopan, dan asing, terus muncul di pikirannya. Bukan seperti kenangan masa lalu, tapi seperti pertanyaan yang belum selesai. Kenapa dulu aku menolak tanpa mau tahu siapa dia? Pertanyaan itu datang berulang-ulang, terutama saat ia sedang sendirian. Pagi itu kafe cukup ramai. Lena sibuk membuat minuman ketika Rani tiba-tiba mendekat dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Len, kamu lihat berita kemarin nggak?" Lena menggeleng sambil tetap fokus menuang susu ke dalam gelas. "Berita apa?" "Pembicara seminar kemarin itu. Katanya dia bakal sering ke kota ini. Perusahaannya mau buka cabang baru." Tangan Lena berhenti sesaat. "Oh ya?" katanya singkat. Berusaha terdengar biasa. "Iya. Gila ya. Kota kecil kita kedatangan orang penting." Lena hanya tersenyum tipis. Tapi di dalam dadanya terasa ada gelombang kecil. Ia tidak tahu kenapa informasi itu membuatnya sedikit gugup. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan kembali bekerja. Namun ternyata, kabar itu bukan sekadar gosip. Beberapa hari kemudian, kafe tiba-tiba mendapat pesanan catering minuman untuk rapat perusahaan di gedung perkantoran baru di pusat kota. Manajer langsung menunjuk Lena untuk ikut karena ia dianggap paling teliti. Perasaan aneh kembali muncul, tapi Lena tidak bisa menolak. "Cuma antar dan standby aja kok," kata manajer. "Nggak lama." Lena mengangguk. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi pertemuan kedua yang jauh lebih dekat. Gedung perkantoran itu masih terlihat baru. Dinding kaca memantulkan langit siang yang cerah. Lena dan dua rekan kerja menyiapkan meja minuman di ruang rapat besar. Beberapa orang mulai berdatangan, mengenakan pakaian formal dan membawa laptop. Suasana terasa profesional, tapi santai. Lena sibuk menata gelas ketika pintu terbuka lagi. Ia tidak perlu melihat langsung untuk merasakan perubahan suasana. Beberapa orang langsung berdiri menyambut. Ia mengangkat kepala pelan. Pria itu lagi. Kali ini jaraknya lebih dekat. Tidak ada keramaian seminar, hanya ruangan yang cukup tenang. Ia terlihat lebih santai, berbicara dengan beberapa orang sambil sesekali tersenyum. Lena langsung menunduk, pura-pura fokus pada pekerjaannya. Ia tidak tahu kenapa jantungnya selalu bereaksi seperti ini setiap melihatnya. Rapat dimulai, dan Lena berdiri di sisi ruangan, siap jika ada yang memesan minuman tambahan. Beberapa menit kemudian, pria itu berjalan mendekat ke meja minuman. "Saya boleh minta air mineral?" katanya. Lena mengangguk cepat, lalu mengambil botol dan memberikannya. "Terima kasih," katanya lagi dengan nada yang sama seperti pertemuan pertama. Sederhana, sopan, tanpa kesan berjarak. Lena hanya membalas dengan senyum tipis. Saat pria itu kembali ke tempat duduknya, Lena baru menyadari bahwa ia menahan napas sejak tadi. Rapat berlangsung hampir 2 jam. Lena tidak banyak bergerak, tapi pikirannya tidak benar-benar fokus. Ia beberapa kali tanpa sadar melirik ke arah pria itu. Ia terlihat berbeda dari bayangan yang dulu ada di kepalanya. Tidak dingin, tidak arogan, justru terlihat mudah didekati. Dan itu membuat rasa penyesalan di hatinya semakin jelas. Setelah rapat selesai, peserta mulai keluar satu persatu. Lena dan timnya membereskan meja. Ia pikir semuanya akan berakhir seperti biasa, pertemuan singkat tanpa arti. Namun saat ia sedang mengangkat kotak gelas, seseorang berhenti di depannya. "Terima kasih ya, kopinya enak." Lena mendongak. Pria itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya. "Terima kasih, Pak," jawab Lena.
Pria itu tersenyum sedikit. Kalian dari kafe dekat kampus itu ya? Iya, jawabnya. Sering ramai. Lumayan, katanya singkat. Percakapan itu sederhana, tapi bagi Lena terasa canggung. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Pria itu mengangguk pelan. Bagus, kota ini butuh tempat nongkrong yang nyaman. Lalu ia pamit dan berjalan pergi. Hanya percakapan ringan, tapi cukup membuat Lena berdiri diam beberapa detik. Ia sadar satu hal, pria itu benar-benar tidak mengenalinya. Dan perasaan aneh itu kembali muncul, lega sekaligus perih. Malamnya, Lena duduk di kamar kos dengan lampu redup. Ia menatap langit-langit, memutar kembali semua kejadian hari itu di kepalanya. Ia mulai menyadari bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan sekali. Dan entah kenapa, semakin sering bertemu, semakin sulit baginya bersikap biasa. Ia menarik napas panjang. Aku cuma orang asing sekarang, bisiknya. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat dadanya terasa kosong. Hari-hari berikutnya, nama pria itu semakin sering terdengar. Proyek pembangunan kantor baru, acara komunitas bisnis, hingga berita lokal. Tanpa ia sadari, Lena mulai memperhatikan. Bukan karena statusnya, tapi karena rasa ingin tahu yang terlambat. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia menolak sesuatu yang bahkan belum ia pahami. Dan semakin ia memikirkan itu, semakin besar rasa bersalah yang muncul. Suatu sore, setelah kafe mulai sepi, Lena duduk di meja dekat jendela. Hujan turun pelan di luar, membuat suasana terasa lebih tenang. Rani duduk di depannya sambil memainkan sedotan minuman. Kamu akhir-akhir ini sering melamun, katanya. Lena tersenyum kecil. Kelihatannya. Iya. Lagi mikirin siapa? Lena tertawa pelan, tapi tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyangkal. Ia memang sedang memikirkan seseorang. Seseorang yang dulu ia hindari. Seseorang yang kini terasa semakin dekat. Meski mereka masih seperti dua orang asing. Di sisi lain kota, pria itu juga tidak tahu bahwa kehadirannya perlahan mengusik kehidupan seseorang dari masa lalunya. Bagi dia, Lena hanyalah salah satu dari banyak orang yang ia temui. Namun bagi Lena, setiap pertemuan kecil itu seperti membuka lembaran yang dulu ia tutup paksa. Dan semakin sering takdir mempertemukan mereka, semakin sulit baginya berpura-pura bahwa semua ini tidak berarti. Malam itu, sebelum tidur, Lena menatap ponselnya cukup lama. Ia membuka berita tentang perusahaan pria itu, lalu menutupnya lagi. Ia sadar sesuatu yang jujur dalam dirinya. Ia bukan hanya penasaran. Ia mulai ingin mengenalnya. Bukan sebagai calon suami yang dulu ia tolak. Bukan sebagai pengusaha sukses. Tapi sebagai seseorang yang mungkin, jika waktu diputar ulang, akan ia beri kesempatan. Ia mematikan lampu kamar dan berbaring. Namun sebelum memejamkan mata, satu pikiran terakhir muncul. Bagaimana kalau semuanya memang sudah terlambat? Dan pertanyaan itu menjadi bayangan yang terus mengikutinya ke dalam tidur. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan jalanan basah dan aroma tanah yang masih terasa. Lena berjalan menuju kafe seperti biasa, tapi pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Sudah hampir sebulan sejak pertemuan pertama di seminar. Sejak itu, ia beberapa kali melihat pria itu di acara berbeda, meski tidak selalu berbicara langsung. Pertemuan singkat, senyum sopan, lalu kembali menjadi orang asing. Namun entah kenapa, jarak yang awalnya terasa jauh kini perlahan terasa lebih dekat. Dan itu membuat Lena semakin sulit bersikap biasa. Kafe cukup ramai pagi itu. Lena sibuk di belakang bar ketika pintu terbuka dan bel kecil berbunyi. Selamat pagi, ucapnya otomatis tanpa melihat. Pagi. Suara itu membuat tangannya berhenti. Ia mengangkat kepala. Pria itu berdiri di depan kasir. Tidak mengenakan jas seperti biasanya. Hanya kemeja biru tua dengan lengan digulung. Penampilannya terlihat lebih santai, hampir seperti pelanggan biasa. Untuk beberapa detik, Lena hanya bisa menatap. Ia tidak menyangka akan melihatnya di tempat ini.
Rani yang berada di kasir terlihat lebih cepat bereaksi. Mau pesan apa, Pak? Americano panas. Lena langsung bergerak menyiapkan pesanan, berusaha mengendalikan ekspresi. Jantungnya berdetak lebih cepat dari yang ia inginkan. Pria itu duduk di meja dekat jendela. Tidak membuka laptop, hanya melihat keluar seolah sedang menikmati suasana. Beberapa menit kemudian, Lena membawa kopi itu. "Ini kopinya," katanya. Pria itu tersenyum. "Terima kasih." Lena mengangguk dan hendak pergi, tapi pria itu berkata lagi, "Tempatnya nyaman ya, pantas sering direkomendasikan." "Iya, lumayan buat santai," jawab Lena. "Namamu siapa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Lena sedikit gugup. "Lena," jawabnya singkat. Pria itu mengangguk. "Saya Arga." Nama itu terdengar berbeda ketika ia mengatakannya sendiri. Bukan sekadar nama di berita, tapi nyata, dekat, dan hangat. "Iya," jawab Lena pelan, berusaha tetap terlihat biasa. Percakapan itu tidak lama. Lena kembali bekerja, tapi pikirannya tidak bisa lepas dari fakta bahwa untuk pertama kalinya mereka saling memperkenalkan diri. Meski dengan identitas yang tidak sepenuhnya jujur. Sejak hari itu, Arga mulai sesekali datang ke kafe. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuat Lena menyadari pola kehadirannya. Kadang ia datang sendiri, kadang bersama rekan kerja. Ia tidak pernah bersikap berlebihan, selalu sopan, sederhana, dan tidak banyak bicara. Namun setiap kali datang, ia hampir selalu duduk di meja yang sama. Dan setiap kali itu juga, Lena merasa suasana hatinya berubah. Suatu sore, kafe tidak terlalu ramai. Arga datang dan duduk seperti biasa. Lena mengantarkan kopi tanpa diminta. "Terima kasih," katanya. "Kamu kelihatannya sibuk ya akhir-akhir ini," kata Lena tanpa sadar. Arga tersenyum kecil. "Lumayan. Lagi banyak proyek." Lena mengangguk. Ia sebenarnya ingin bertanya banyak hal, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. "Kamu asli sini?" tanya Arga. Lena sedikit terdiam. Pertanyaan sederhana, tapi selalu sulit baginya. "Bukan," jawabnya. "Aku pindah beberapa tahun lalu." Arga tidak bertanya lebih jauh. "Kota ini cukup tenang. Saya suka." "Iya," kata Lena. "Nggak terlalu ribet." Percakapan itu ringan, tapi terasa nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada formalitas seperti di acara bisnis. Dan untuk pertama kalinya, Lena merasa mereka berbicara sebagai dua orang biasa, bukan sebagai masa lalu yang rumit. Hari-hari berlalu, dan kedekatan kecil itu perlahan tumbuh. Mereka mulai berbicara lebih lama setiap kali Arga datang. Tentang kopi, tentang kota, tentang hal-hal sederhana. Arga tidak pernah menanyakan hal pribadi secara berlebihan, dan Lena merasa aman dengan itu. Namun perasaan di dalam dirinya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Ia mulai menunggu bel pintu berbunyi, menunggu sosok itu masuk dan duduk di meja yang sama. Dan setiap kali menyadari hal itu, Lena merasa bersalah pada dirinya sendiri, karena ia tahu perasaan itu datang terlambat. Suatu malam, setelah kafe tutup, Lena berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Ia sadar bahwa kedekatan ini membuatnya bahagia, tapi juga takut. Ia takut jika suatu hari identitasnya terbongkar. Takut jika semua ini berakhir seperti kesalahan besar yang ia buat di masa lalu. Ia berhenti di depan warung kecil untuk membeli air minum. Saat membayar, televisi di dalam warung menayangkan berita bisnis. Lena tidak terlalu memperhatikan sampai ia melihat wajah yang sangat familiar di layar. Arga. Namun kali ini bukan sendirian. Di sampingnya berdiri seorang wanita elegan dengan gaun formal. Keduanya tersenyum di depan kamera. Teks di bawah layar membuat napas Lena terasa tertahan. Pengusaha muda Arga Pratama hadir bersama tunangannya dalam acara amal. Lena membeku. Tunangannya. Kata itu terasa seperti sesuatu yang jatuh tepat di dadanya. Ia berdiri beberapa detik tanpa bergerak, lalu cepat-cepat membayar dan keluar dari warung.
Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berjalan pulang dengan langkah lebih cepat, seolah ingin segera menjauh dari kenyataan yang baru saja ia lihat. Sesampainya di kamar kos, Lena duduk di tepi tempat tidur tanpa menyalakan lampu. Hanya cahaya dari jendela yang masuk samar-samar. Ia menatap kosong ke depan. Tunangannya. Berarti semua yang ia rasakan selama ini memang tidak punya tempat. Ia menunduk, meremas ujung bajunya. Perasaan yang tumbuh pelan-pelan itu tiba-tiba terasa salah. Ia sadar, dari awal ia memang datang terlambat. Dan mungkin, terlalu terlambat. Di sisi lain kota, Arga tidak tahu bahwa satu berita sederhana bisa mengguncang seseorang begitu dalam. Baginya, pertunangannya adalah bagian dari hidup yang berjalan sesuai rencana. Namun tanpa ia sadari, kehadirannya di kafe kecil itu telah mengubah ritme hidup seseorang yang dulu pernah menolak takdirnya. Malam semakin larut. Lena akhirnya berbaring, tapi matanya sulit terpejam. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini hanya perasaan sesaat. Ini akan hilang. Ini memang bukan untuknya. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa perih yang tidak bisa ia abaikan. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki. Dan disitulah Lena sadar, penyesalan yang dulu hanya berupa bayangan kini berubah menjadi kenyataan yang harus ia hadapi setiap hari. Sejak malam melihat berita itu, Lena berubah. Perubahannya tidak terlihat jelas bagi orang lain, tapi ia merasakannya sendiri. Ia mulai berusaha bersikap lebih biasa, lebih menjaga jarak, dan tidak lagi membiarkan dirinya menunggu sesuatu yang tidak seharusnya ia harapkan. Pagi itu, ia datang ke kafe lebih awal dari biasanya. Ia langsung sibuk membersihkan meja, menyusun stok, dan mengecek mesin kopi. Ia ingin pikirannya dipenuhi pekerjaan. Rani yang datang beberapa menit kemudian langsung menyadari ada yang berbeda. "Kamu rajin banget hari ini," katanya sambil tertawa kecil. Lena tersenyum tipis. "Biar cepat selesai aja." "Serius cuma itu?" Lena mengangguk. Ia tidak ingin membahas perasaannya, apalagi menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri sulit mengerti. Hari itu berjalan cukup tenang. Beberapa pelanggan tetap datang seperti biasa. Lena berusaha fokus pada rutinitas, meski sesekali matanya refleks melihat ke arah pintu setiap kali bel berbunyi. Ia benci kebiasaan itu, tapi tidak bisa langsung menghentikannya. Menjelang siang, pintu kafe terbuka lagi, dan seperti yang ia duga, Arga masuk. Jantung Lena sempat berdegup lebih cepat, tapi kali ini ia langsung menunduk dan berpura-pura sibuk merapikan cangkir. Rani yang melayani di kasir. "Mau seperti biasa, Pak?" tanya Rani. Arga mengangguk. "Iya." Ia duduk di meja dekat jendela, sama seperti biasanya. Namun kali ini, Lena tidak menghampiri. Ia memilih tetap di belakang bar. Beberapa menit kemudian, Rani berbisik pelan. "Len, biasanya kamu yang antar." Lena menggeleng halus. "Kamu aja." Rani sedikit heran, tapi tidak bertanya. Dari balik mesin kopi, Lena bisa melihat Arga sesekali menoleh ke arah bar, seolah mencari sesuatu. Tapi ia tetap pura-pura sibuk. Ada rasa perih di dadanya, tapi ia tahu ini yang harus ia lakukan. Ia tidak ingin perasaannya semakin dalam. Ia tidak ingin berada di posisi yang salah. Setelah beberapa kali datang tanpa banyak percakapan, Arga akhirnya mendekat ke bar suatu sore ketika kafe sedang sepi. "Lena," panggilnya. Lena mendongak. "Iya." "Kamu kelihatannya sibuk terus ya sekarang." Nada suaranya tetap tenang, tapi ada sedikit rasa penasaran. Lena memaksakan senyum. "Lagi banyak kerjaan." Arga mengangguk pelan. "Oh, saya kira kamu lagi menghindar." Kalimat itu membuat Lena terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Arga menyadarinya. "Enggak kok," jawabnya cepat. "Cuma lagi capek aja." Arga menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Kalau gitu jangan terlalu dipaksa. Istirahat juga penting." "Iya," katanya pelan. Percakapan itu singkat, tapi cukup membuat Lena merasa bersalah. Ia tidak suka berbohong,
Tapi ia juga tidak tahu harus jujur bagaimana. Malam itu, Lena pulang dengan perasaan lebih berat dari biasanya. Ia duduk di kamar kos, menatap jendela yang sedikit terbuka. Ia tahu ia mulai menjauh bukan karena tidak peduli. Justru karena ia terlalu peduli. Ia takut semakin lama berada di dekat Arga, semakin sulit baginya menerima kenyataan bahwa pria itu milik orang lain. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Kenapa harus sekarang?" bisiknya pelan. Hari-hari berikutnya, Lena semakin menjaga jarak. Ia tetap sopan, tetap ramah, tapi tidak lagi berbicara lama. Ia hanya melayani seperlunya. Arga jelas menyadari perubahan itu. Suatu sore, ia datang lebih awal dari biasanya. Kafe masih cukup sepi, dan Lena sedang menyusun stok di rak. Arga berdiri di depan bar. "Kamu ada waktu sebentar?" tanyanya. Lena sedikit terkejut. "Sekarang?" "Iya. Kalau nggak sibuk." Ia ragu beberapa detik, lalu mengangguk. "Boleh." Mereka duduk di meja dekat jendela. Suasana kafe cukup tenang, hanya terdengar suara mesin kopi sesekali. Arga menatapnya dengan ekspresi serius tapi tetap lembut. "Kamu berubah," katanya langsung. Lena mencoba tersenyum. "Perasaan sama aja." "Nggak," jawab Arga pelan. "Kamu jadi lebih jauh." Kalimat itu membuat Lena sulit menjawab. Ia menunduk, memainkan ujung tisu di tangannya. "Aku cuma lagi fokus kerja," katanya akhirnya. Arga tidak langsung menanggapi. Ia seolah berpikir sejenak sebelum berkata, "Kalau saya bikin kamu nggak nyaman, bilang aja." Lena langsung menggeleng. "Bukan." "Terus?" Lena terdiam. Ia ingin jujur, tapi tidak mungkin. Ia tidak bisa bilang bahwa perasaanlah yang membuatnya menjauh. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Aku cuma nggak mau salah paham." Arga mengerutkan kening sedikit, tapi tidak memaksa. Ia hanya mengangguk. "Baiklah," katanya. "Kalau begitu saya nggak akan ganggu." Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa membuat dada Lena terasa lebih sesak. Setelah Arga pergi hari itu, Lena duduk lama di kursi yang sama. Ia sadar bahwa jarak yang ia buat mulai terasa nyata. Dan mungkin, itu memang yang terbaik. Namun perasaan kehilangan tetap datang, bahkan sebelum semuanya benar-benar berakhir. Beberapa hari kemudian, Rani membawa kabar yang membuat Lena kembali gelisah. "Len, kamu tahu nggak?" katanya bersemangat. Katanya perusahaan Arga bakal sering kerja sama komunitas lokal. Mungkin dia bakal sering kesini. Lena tersenyum tipis. "Oh ya? Iya, dia kelihatannya baik ya orangnya." Lena hanya mengangguk. "Baik." Kata itu justru membuat perasaannya semakin berat. Karena semakin ia mengenal Arga, semakin ia sadar bahwa ia memang pernah menolak seseorang yang sebenarnya tidak pernah ia beri kesempatan. Malam itu, Lena berjalan pulang lebih lambat dari biasanya. Jalanan cukup sepi, hanya lampu jalan yang menerangi trotoar. Ia berhenti sejenak di persimpangan, menatap langit yang mulai gelap. Ia mencoba jujur pada dirinya sendiri. Ia tidak bisa memutar waktu. Ia tidak bisa mengubah keputusan yang sudah ia buat. Dan mungkin, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah menerima bahwa tidak semua penyesalan harus diperbaiki. Beberapa cukup disimpan sebagai pelajaran. Namun menerima kenyataan ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Karena setiap kali ia melihat Arga, hatinya tetap bereaksi. Dan ia tidak tahu sampai kapan ia bisa berpura-pura kuat. Di sisi lain, Arga juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu kenapa kehadiran Lena terasa berbeda dari orang lain yang ia temui. Ia hanya tahu bahwa perubahan sikap Lena membuatnya merasa kehilangan sesuatu, meski ia sendiri tidak yakin apa. Namun hidupnya tetap berjalan seperti biasa. Pertunangan, pekerjaan, tanggung jawab, semua terlihat jelas dan terarah. Sementara di sudut kecil kota yang sama, seseorang sedang berjuang menerima perasaan yang datang di waktu yang salah. Malam semakin larut ketika Lena akhirnya sampai di kamar kos. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap ruangan kecil itu.
Ia menarik napas panjang. Besok harus biasa lagi, katanya pelan pada dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan tidak bisa diatur semudah itu. Dan ia juga tahu, semakin lama ia berada di dekat Arga, semakin besar kemungkinan masa lalunya akan mengejar. Tanpa ia sadari, jarak yang ia buat bukan hanya untuk melindungi hati, tapi juga untuk menunda sesuatu yang pasti akan datang. Saat rahasia itu akhirnya terbongkar. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Lena bangun pagi, merapikan tempat tidur kecilnya, lalu bersiap berangkat kerja. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tapi di dalam dirinya, ada perasaan tidak tenang yang sulit dijelaskan. Sudah beberapa minggu ia mencoba menjaga jarak dari Arga. Ia pikir perasaan itu perlahan akan mereda. Ia pikir semuanya akan kembali sederhana. Namun hidup tidak pernah sesederhana itu. Pagi di kafe cukup sibuk. Lena langsung tenggelam dalam pekerjaan, berusaha tidak memberi ruang pada pikirannya untuk melayang. Ia membuat kopi, menerima pesanan, dan sesekali tersenyum pada pelanggan. Sekitar pukul 10, pintu kafe terbuka. Lena tidak langsung melihat. Ia sudah terbiasa menahan diri untuk tidak terlalu memperhatikan setiap pelanggan yang datang. Namun Rani tiba-tiba menatap pintu dengan ekspresi sedikit terkejut. "Len," bisiknya pelan. Nada suara itu membuat Lena refleks menoleh. Arga masuk, tapi kali ini tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang wanita yang penampilannya elegan, mengenakan blazer krem dan sepatu hak rendah. Wajahnya cantik dan terlihat percaya diri. Lena langsung tahu siapa wanita itu. Tunangannya. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Ia cepat menunduk, berpura-pura merapikan mesin kopi. Rani yang melayani di kasir, sementara Lena memilih tetap di belakang. Namun Arga melihatnya. Tatapan mereka sempat bertemu beberapa detik. Lalu Lena langsung mengalihkan pandangan. Arga terlihat ingin mendekat, tapi wanita di sampingnya lebih dulu berbicara. "Tempatnya lucu ya?" katanya sambil melihat sekeliling. "Iya, nyaman," jawab Arga. Mereka duduk di meja dekat jendela. Lena mencoba fokus bekerja, tapi telinganya tetap menangkap potongan percakapan mereka. Bukan karena ia ingin menguping, tapi karena jaraknya memang tidak jauh. Wanita itu terdengar ramah, bercerita tentang rencana acara amal dan beberapa kegiatan sosial. Arga mendengarkan dengan tenang. Tidak ada yang salah, tidak ada yang aneh. Dan justru itu yang membuat hati Lena terasa semakin berat. Beberapa menit kemudian, Rani berbisik. "Len, mereka pesan 2 minuman. Kamu yang buat ya?" Lena mengangguk. Tangannya sedikit gemetar saat menyiapkan pesanan. Ia mengantar minuman itu tanpa berani menatap terlalu lama. "Terima kasih," kata wanita itu sambil tersenyum ramah. Lena membalas senyum tipis. "Sama-sama." Arga menatap Lena beberapa detik, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk. Pertemuan itu terasa jauh lebih canggung dari yang Lena bayangkan. Ia segera kembali ke bar, berusaha menenangkan diri. Sekitar setengah jam kemudian, mereka bersiap pergi. Saat melewati bar, wanita itu kembali tersenyum pada Lena. "Kopinya enak. Terima kasih ya." "Iya, sama-sama," jawab Lena. Arga berhenti sebentar di depan bar. "Lena," katanya pelan. Lena mendongak. "Semoga harimu lancar." Kalimat sederhana itu membuat Lena harus menahan banyak hal di dalam dadanya. "Iya," jawabnya pelan. Mereka lalu pergi. Pintu kafe tertutup, dan suasana kembali seperti biasa. Tapi Lena tahu, sesuatu di dalam dirinya baru saja runtuh sedikit lagi. Siang itu, Lena bekerja dengan perasaan kosong. Ia tidak lagi berharap apa-apa. Melihat Arga bersama tunangannya secara langsung membuat kenyataan terasa jauh lebih jelas. Ia memang tidak punya tempat di cerita itu. Dan mungkin memang tidak pernah punya. Namun hari itu belum selesai memberi kejutan. Menjelang sore, seorang pria paruh-baya masuk ke kafe. Penampilannya rapi dengan kemeja formal dan sepatu kulit.
Ia terlihat seperti seseorang yang terbiasa berada di lingkungan profesional. Pria itu berdiri beberapa detik, melihat sekeliling, lalu matanya berhenti pada Lena. Ekspresinya langsung berubah. Terkejut, Lena yang sedang membawa nampan langsung membeku. Ia mengenali wajah itu dalam sekejap. Salah satu staf lama ayahnya. Darahnya terasa dingin. Pria itu berjalan mendekat, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Non, Lena." Suara itu pelan tapi jelas. Rani yang berdiri di dekat kasir langsung menoleh bingung. Lena merasa dunia di sekitarnya mengecil. Ia tidak siap menghadapi ini. "Maaf, Anda salah orang," katanya cepat, berusaha tetap tenang. Namun pria itu menggeleng. "Saya nggak mungkin salah. Saya kerja belasan tahun di rumah keluarga Anda." Napas Lena terasa berat. Ia tahu tidak ada jalan mudah keluar dari situasi ini. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. "Bisa kita bicara sebentar?" kata pria itu pelan. Lena menoleh ke arah manajer, lalu mengangguk. Mereka keluar ke teras kafe. Di luar, suasana lebih tenang. Tapi jantung Lena berdetak sangat keras. "Kamu benar-benar di sini selama ini?" tanya pria itu. Lena menunduk. Ia tidak lagi punya energi untuk menyangkal. "Iya," jawabnya pelan. "Orang tua kamu cari kamu bertahun-tahun." Kalimat itu membuat dadanya terasa sesak. "Aku tahu," katanya. "Kamu baik-baik saja." Lena mengangguk. "Aku baik." Pria itu terlihat ragu, lalu berkata, "Ayah kamu pasti ingin tahu kamu di mana." Lena menatap jauh ke jalan. Ia tahu momen ini pasti akan datang suatu hari. Tapi ia tidak menyangka secepat ini. "Tolong, jangan bilang dulu," katanya pelan. Pria itu terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Saya mengerti, tapi kamu harus siap. Mereka nggak akan berhenti mencari." Lena mengangguk. Ia tahu itu benar. Setelah pria itu pergi, Lena berdiri beberapa menit di luar sebelum kembali masuk. Wajahnya terlihat pucat. Rani langsung mendekat. "Len, kamu nggak apa-apa?" "Iya," jawabnya pelan. "Kamu kenal dia?" Lena terdiam sejenak. Ia tahu tidak mungkin menyembunyikan semuanya selamanya. "Iya," katanya akhirnya. "Dia orang dari masa lalu." Rani tidak bertanya lagi, tapi jelas terlihat khawatir. Malam itu, setelah kafe tutup, Lena pulang dengan langkah lambat. Kepalanya penuh pikiran. Masa lalu yang ia tinggalkan akhirnya menemukan jalannya kembali. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Ia duduk di kamar kos, menatap dinding kosong. Untuk pertama kalinya sejak kabur dari rumah, ia merasa benar-benar takut. Bukan takut dimarahi, tapi takut kehilangan hidup sederhana yang sudah ia bangun. Dan lebih dari itu, ia takut jika Arga mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Karena saat itu terjadi, semuanya pasti berubah. Di sisi lain kota, Arga sedang duduk di ruang kerjanya. Ia tidak tahu kenapa, tapi pikirannya kembali pada Lena. Perubahan sikapnya, tatapan yang terasa menyimpan sesuatu, dan perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu bahwa hidup mereka berdua sedang bergerak menuju titik yang sama. Titik di mana masa lalu dan masa kini akhirnya bertabrakan. Lena berbaring malam itu tanpa menyalakan lampu. Ia menatap langit-langit sambil menarik napas panjang. Ia tahu satu hal sekarang. Ia tidak bisa terus bersembunyi. Cepat atau lambat, semua akan terungkap. Dan ketika itu terjadi, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Baik terhadap keluarganya, maupun terhadap pria yang tanpa sengaja kembali masuk ke hidupnya. Pagi itu terasa berbeda bagi Lena. Bukan karena cuaca atau suasana kota, tapi karena perasaan di dalam dirinya yang tidak lagi bisa diabaikan. Setelah pertemuan dengan pria dari masa lalu beberapa hari lalu, ia tahu waktunya semakin dekat. Ia tidak bisa terus bersembunyi, dan ia juga tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya akan tetap sama. Ia tetap berangkat kerja seperti biasa, mencoba menjaga rutinitas. Namun setiap langkah terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di ujung hari. Dan benar saja,
Sekitar pukul 11 siang, saat kafe sedang cukup ramai, sebuah mobil hitam berhenti di depan. Tidak banyak orang memperhatikan, tapi Lena langsung merasakannya. Entah kenapa, hatinya langsung tidak tenang. Pintu kafe terbuka. Seorang pria parubaya masuk bersama seorang wanita elegan. Wajah mereka tidak asing sama sekali bagi Lena. Ayah dan ibunya. Tubuh Lena langsung kaku. Gelas yang sedang ia pegang hampir terlepas jika Rani tidak cepat membantu. "Len, kamu kenal mereka?" bisik Rani panik. Lena tidak bisa langsung menjawab. Matanya hanya terpaku pada dua orang yang selama ini hanya ia lihat di kenangan. Ayahnya berjalan mendekat perlahan. Wajahnya tidak marah, tapi jelas menyimpan banyak emosi yang tidak terucap. "Lena," katanya pelan. Suara itu langsung membuat mata Lena berkaca-kaca. Sudah bertahun-tahun ia tidak mendengarnya secara langsung. Suasana kafe tiba-tiba terasa sunyi bagi Lena, meski sebenarnya tetap ramai. "Ayah." Suaranya hampir tidak terdengar. Ibunya mendekat, menatapnya lama sebelum akhirnya memeluknya tanpa berkata apa-apa. Pelukan itu hangat, familiar, dan langsung meruntuhkan tembok yang selama ini Lena bangun. Air mata Lena jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku baik-baik saja," katanya pelan di antara isak. Ibunya mengangguk, tapi tetap memeluknya erat. Ayahnya berdiri di depan mereka. Matanya terlihat lega sekaligus lelah. "Kita pulang ya," katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi membuat Lena kembali terdiam. Ia menatap sekitar, kafe kecil itu, meja-meja, mesin kopi, kehidupan yang ia bangun sendiri. Semua itu bukan sekadar tempat, tapi bagian dari dirinya sekarang. "Ayah, aku belum bisa," katanya pelan. Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Lena dengan ekspresi yang lebih lembut dari yang Lena ingat. "Kami tidak datang untuk memaksa," katanya akhirnya. "Kami cuma ingin kamu tahu, kamu selalu punya rumah." Kalimat itu membuat dada Lena terasa hangat sekaligus sesak. Percakapan mereka berlanjut di luar kafe. Lena menjelaskan kehidupannya, pekerjaannya, dan alasannya kabur dulu. Orang tuanya mendengarkan tanpa menyela. Untuk pertama kalinya, Lena merasa benar-benar didengar. "Ayah minta maaf," kata ayahnya pelan. "Mungkin dulu kami terlalu memaksakan." Lena menatapnya terkejut. Ia tidak pernah membayangkan ayahnya akan mengatakan itu. "Aku juga salah," jawab Lena. "Aku lari tanpa menjelaskan." Ibunya menggenggam tangannya. "Yang penting sekarang kamu baik." Percakapan itu tidak menyelesaikan semuanya, tapi cukup untuk membuka jalan yang selama ini tertutup. Namun di dalam hati Lena, ada satu hal lagi yang belum selesai. Arga. Sore itu, seperti takdir yang sengaja mengatur, Arga datang ke kafe. Ia langsung merasa ada suasana berbeda. Rani terlihat canggung, dan Lena berdiri di dekat pintu, seolah menunggunya. "Arga," katanya pelan. Arga mendekat, sedikit bingung melihat ekspresi Lena yang berbeda dari biasanya. "Kamu ada waktu sebentar?" tanya Lena. Arga mengangguk. Mereka berjalan keluar, ke trotoar yang tidak terlalu ramai. Lena menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku harus jujur," katanya. Arga menatapnya serius. "Menunggu. Namaku bukan cuma Lena," lanjutnya pelan. "Aku, orang yang dulu dijodohkan dengan kamu." Arga terdiam. Wajahnya jelas terkejut, tapi bukan marah. Beberapa detik berlalu tanpa kata. "Aku kabur sebelum kita sempat kenal," kata Lena lagi. "Dan selama ini aku hidup pakai identitas lain." Arga menarik napas pelan, mencoba mencerna semuanya. "Jadi, kamu?" katanya akhirnya. Lena mengangguk. "Iya." Hening cukup lama. Lena menahan napas, siap menerima reaksi apapun. Namun Arga justru tersenyum kecil, senyum yang lebih lembut dari yang pernah ia lihat. "Pantas," katanya. Lena mengerutkan kening. "Pantas. Aku selalu merasa kamu seperti menyembunyikan sesuatu," katanya. "Tapi aku nggak pernah kepikiran sejauh ini." Lena menunduk.
Aku nggak minta kamu mengerti. Aku cuma nggak mau kamu tahu dari orang lain. Arga mengangguk pelan. Terima kasih sudah jujur. Nada suaranya tetap tenang. Tapi Lena bisa melihat ada banyak hal yang dipikirkan di balik tatapannya. Aku tahu kamu sudah punya tunangan, kata Lena pelan. Aku nggak mau mengganggu hidup kamu. Aku cuma ingin semuanya jelas. Arga menatapnya beberapa detik sebelum berkata, pertunangan itu sebenarnya lebih karena keputusan keluarga. Kami saling menghormati, tapi bukan hubungan yang dalam. Lena sedikit terkejut, tapi tidak langsung bereaksi. Aku belum tahu keputusan apa yang akan aku ambil, lanjut Arga. Tapi sekarang aku mengerti kenapa rasanya berbeda setiap ngobrol sama kamu. Jantung Lena berdetak lebih cepat, namun ia tetap menggeleng pelan. Arga, aku nggak mau jadi alasan kamu mengubah hidup kamu. Aku sudah belajar dari kesalahan. Aku nggak mau memaksakan apapun. Arga tersenyum tipis. Kamu nggak memaksa. Kamu cuma jujur. Beberapa hari setelah itu, hidup Lena terasa seperti berjalan di persimpangan. Ia kembali bertemu orang tuanya, mulai memperbaiki hubungan yang lama renggang. Di sisi lain, Arga mengambil waktu untuk menyelesaikan hubungannya dengan tunangannya secara baik-baik. Tidak ada drama besar, hanya percakapan jujur antara dua orang dewasa. Dan suatu sore, Arga kembali ke kafe. Lena sedang merapikan meja ketika ia mendekat. Kamu sibuk? Tanyanya. Enggak, jawab Lena. Arga berdiri di depannya dengan ekspresi tenang. Aku sudah menyelesaikan semuanya, katanya. Lena menatapnya. Jantungnya berdebar. Aku nggak mau terburu-buru, lanjut Arga. Aku cuma mau mulai dari awal. Bukan karena masa lalu, bukan karena perjodohan, tapi karena kita sama-sama mau. Lena terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi sangat jujur. Kamu mau? Tanya Arga. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Lena merasa tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, hanya pilihan. Ia tersenyum pelan. Iya, jawabnya. Beberapa bulan kemudian, hidup Lena berubah, tapi tidak sepenuhnya meninggalkan dirinya yang lama. Ia tidak kembali menjadi gadis yang hidup di bawah bayang-bayang keluarga. Ia tetap bekerja, tetap mandiri, tapi kini tanpa harus bersembunyi. Hubungannya dengan orang tuanya perlahan membaik. Mereka belajar saling mendengar, bukan saling memaksakan. Dan hubungannya dengan Arga berkembang pelan, tanpa terburu-buru, tanpa ekspektasi berlebihan. Suatu sore, mereka duduk di meja dekat jendela kafe, tempat di mana semuanya pernah terasa rumit. Kamu pernah nyesel kabur dulu? Tanya Arga. Lena berpikir sejenak, lalu tersenyum. Kalau aku nggak kabur, mungkin aku nggak akan jadi diriku yang sekarang, katanya. Dan mungkin kita nggak akan ketemu seperti ini. Arga mengangguk. Berarti semuanya memang harus terjadi. Lena menatap keluar jendela, melihat orang-orang berjalan di trotoar dengan kehidupan masing-masing. Dulu ia pikir kebebasan berarti menjauh dari semua orang. Sekarang ia tahu, kebebasan adalah bisa memilih, tanpa paksaan, tanpa penyesalan. Ia menoleh ke Arga dan tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang mengejar sesuatu yang terlambat. Karena kali ini, ia benar-benar memilih.